alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dapat memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua dan memberikan kemudahan kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insyaallah amal ibadah dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat kita salam tak lupa kita sampaikan kebesaran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan siapa yang di kiamat juga lagi. Saya di sini Muhammad Abdul Ghani, saya Muhammad selaku anggota kelompok 3 dan selaku moderator dalam presentasi ini akan memandu presentasi dalam video ini. Karena presentasi yang pertama dari materi pertama akan disampaikan oleh Ustaz Santi. Silakan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian komunikasi di dunia maya. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu pengertian komunikasi? Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi adalah suatu proses interaksi antara komunikator dengan komunikan. Jadi proses ini melibatkan dua orang atau lebih, itu yang disebut sebagai komunikasi. Nah, jadi apa sih komunikasi itu di dunia maya? Komunikasi di dunia maya adalah komunikasi secara tidak langsung dengan menggunakan media internet. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat dari komunikasi tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok TIK, yaitu tentang manfaat komunikasi virtual. Salah satu manfaat komunikasi virtual yaitu salah satunya cepat. Cepat di sini dalam artian komunikasi terbantu, apalagi dalam komunikasi jarak jauh. Jadi komunikasi yang disampaikan menjadi lebih cepat. Yang kedua yaitu mudah dengan beberapa fasilitas-fasilitas chatting dan alat komunikasi lainnya sehingga mempermudah proses komunikasi ini. Lalu bisa dilakukan secara real time dan unreal time. Real time di sini maksudnya proses komunikasi antara komunikator dan komunikan melakukan komunikasi secara langsung. Jadi dalam waktu yang sama. Kebalikannya dengan unreal time, di mana di dalam situ ada penundaan pesan, penundaan waktu respon terhadap pesan yang dikirim. Habis itu selanjutnya individual group. Jadi proses komunikasi ini bisa dilakukan secara individual maupun grup, seperti halnya ke aplikasi WhatsApp. Itu kan ada kita bisa chatting individual, terus juga ada grup yang memudahkan kita untuk komunikasi secara beramai-ramai. Dan selanjutnya yaitu jumlah dan jenis pesan yang bisa beragam. Kita ambil contohnya WhatsApp yang bisa mengirim gambar, video, ataupun VN gitu. Itu adalah bentuk-bentuk jenis pesan yang sangat beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Nur Anissa akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Di sini jenis-jenis komunikasi terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, email. Email merupakan surat yang dibuat tidak dalam bentuk fisik melainkan bentuk elektronik atau biasa kita sebut sebagai surat elektronik. Dan yang kedua yaitu mail list yaitu layanan internet yang digunakan untuk berdiskusi melalui email. Dan yang ketiga yaitu chatting. Chatting merupakan program yang digunakan untuk mengobrol dan berinteraksi via internet. Dan yang keempat yaitu Facebook. Facebook merupakan aplikasi dunia maya jejaring sosial berbasis internet. Mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Degalara Putri, NPM 181010054. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan model penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan.
Abdul Haq mengklasifikasikan pemanfaatan ICT ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, ICT sebagai media pendidikan, artinya hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan oleh seorang guru. Terus selanjutnya ada ICT sebagai sumber. ICT digunakan sebagai sumber informasi. Selanjutnya ada ICT sebagai sistem pembelajaran. ICT dirancang sedemikian rupa sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu kemampuan yang dituntut bagi penyelenggaraan TIK. Yang pertama, penguasa TIK dalam pembelajaran menjadi suatu keharusan bagi para guru. Ada beberapa asumsi dan persyaratan pendukung efektivitas pembelajaran berbantuan TIK. Pertama, guru berperan sebagai fasilitator yang memberi kemudahan belajar kepada murid. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sebagai sumber informasi, bukan hanya mentransfer pengetahuan dan instruktur, melainkan subjek yang belajar dari siswa sekaligus mitra belajar siswa. Ketiga, guru sebagai programmer yang selalu menghasilkan berbagai karya inovatif berupa program, perangkat keras, dan lunak yang akan dimanfaatkan untuk membelajarkan siswa. Kemudian Sujana dan Rifai menjelaskan beberapa model pembelajaran berbantuan komputer, yaitu yang pertama model latihan dan praktik, yang kedua model tutorial, yang ketiga model problem solving, yang keempat model simulasi, dan yang kelima model permainan atau games. Pembagian lainnya adalah model selektif atau klasikal, penggunaan komputer dengan sebuah media tayang lebar di dalam kelas. Yang kedua model sekuensial berurutan, perangkat komputer yang tersedia di sekolah belum memungkinkan seluruh siswa menggunakannya. Jadi siswa mendapat kesempatan melakukan sendiri secara bergantian menggunakan komputer untuk mengeksplorasi informasi yang dilakukan secara berurutan. Yang ketiga, model laboratorium atau individual. Model ini yang paling ideal di mana setiap siswa dapat menggunakan komputer untuk mengakses materi ajar. Siswa dapat belajar secara mandiri juga dengan mengcopy software untuk digunakan di rumah sebagai bahan remedial. Selain itu juga, siswa dapat menggunakan media internet di luar jam sekolah untuk menerima atau mengirim tugas, mencari bahan dari luar sekolah. Tahapan komunikasi yang dilalui penggunaan aplikasi multimedia. Yang pertama, komputer menyajikan materi pelajari siswa. Yang kedua, siswa mempelajari materi tersebut. Yang ketiga, komputer mengajukan pertanyaan. Yang keempat, siswa memberikan respon. 5. Komputer memeriksa respon tersebut. Bila benar, komputer menyajikan materinya berikut. Tapi jika jawabannya salah, komputer akan memberikan jawaban yang benar dan penjelasannya. Untuk menerapkan pembelajaran berbasis komputer, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu compact, design, material, collecting, assembly, testing, dan distribution. Yang compact menentukan tujuan dan siapa penggunaan program. Dalam hal ini, siswa menentukan macam aplikasi, yaitu presentasi, interaktif, dan lain-lain, dan tujuan aplikasi hiburan, pelatihan, pembelajaran, dan lainnya. Yang kedua, desain, membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Yang ketiga, material collecting, mengumpulkan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap ini dapat dikerjakan paralel dengan tahap assembly. Assembly memproduksi semua objek atau bahan multimedia yang melibatkan tenaga spesial yang terampil atau mampu memanfaatkan berbagai jenis software. Kemudian yang selanjutnya, pembuatan aplikasi multimedia ini berdasarkan storyboard dan struktur navigasi yang berasal dari tahapan desain. Testing dilakukan setelah selesai tahapan assembly dengan menjalankan aplikasi atau program yang dapat dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Disebut juga tahapan pengujian alpha atau alpha test, di mana pengujian dilakukan oleh pembuatan atau lingkungan pembudayaan sendiri. Yang terakhir ada distribution, penyimpanan aplikasi dalam suatu media penyimpanan. Jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka dilakukan kompresi terhadap aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Sismiani, NPM 1811010145. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir dari kelompok kami,
yaitu pendekatan instruksional dalam pendidikan berbasis TIK. Yang pertama, pendekatan permintaan masyarakat. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang bersifat tradisional dalam pengembangan pendidikan. Pendekatan ini didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu dalam situasi perekonomian sosial, politik, dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan ini untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Dalam keadaan seperti ini, kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan dalam sektor pertanian, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Dan juga untuk calon pimpinan yang cerdas dalam profesinya. Untuk itu, perencanaan pendidikan harus membuat perkiraan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan nasional. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan dapat meyakinkan bahwa penyedia fasilitas dan pengarahan arus murid benar-benar didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja, atau perlu dibuat terlebih dahulu sesuai dengan kepentingan dari kondisi negara yang bersangkutan. Salah satu metode misalnya bukan hanya negara sekedar memperkirakan kebutuhan saja, tetapi perlu meneliti berbagai fungsi tenaga yang terlatih. Misalnya perbandingan antara insinyur dengan teknisi ahli, teknisi media dan pembantu pelaksana. Adapun langkah-langkah dari pendekatan ketenaga kerjaan yaitu A. Membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja bagi pembangunan. B. Merinci tujuan pendidikan, antara lain mempersiapkan tenaga kerja untuk pembangunan di segala bidang. C. Memproyeksikan output pendidikan. D. Menyusun program atau proyek untuk memenuhi output kebutuhan. E. Menyusun kegiatan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam pembiayaan. F. Pendekatan efisiensi investasi atau pendekatan nilai imbalan. Dalam pendekatan ini, dipertimbangkan penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan, atau efektivitas yang akan diperolehnya. Dalam hal ini, bukan hanya biaya keseluruhan pendidikan, tetapi juga biaya sesuatu jenjang dan jenis pendidikan selalu dibandingkan dengan nilai hasil. Misalnya, kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas dari orang-orang yang memperoleh pendidikan. Pendekatan seperti ini mempunyai harapan bahwa kegiatan pendidikan yang tidak produktif dapat ditiadakan melalui proses pendekatan efisiensi investasi atau imbalan. Terima kasih untuk pada teman-teman dan terutama pada Ibu Era yang sudah memperhatikan dan menyimak dari penjelasan kami. Semoga dari penjelasan kami dapat diterima dengan baik dan bermanfaat kepada kita semua. Cukup dari kami. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.